Shalom, selamat pagi bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan dimanapun berada, secara khusus sahabat-sahabat Kristus di Jemaat Efrata Bontang. Di pagi yang indah ini kita merasakan berkat Tuhan yang terindah, di mana Tuhan sudah membangunkan kita dari pembaringan kita masing-masing dan dimungkinkan untuk bersama-sama duduk seia sekata sekalipun dari rumah kita masing-masing untuk mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan di dalam sepanjang kehidupan kita. Untuk mengawali segala aktivitas kita di hari ini, kita akan membaca firman kebenaran Tuhan yang akan kita baca nanti di dalam Filipi pasal 4 ayat 10 sampai ayat yang ke-20. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman ini, mari kita berdoa. Di pagi yang indah ini ya Tuhan, kami dari sekumpulan anak-anak kekudusan-Mu datang menghampiri hadirat-Mu yang kudus, mengucap syukur atas kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Engkau sudah mendudukan kami masing-masing di rumah untuk mengambil bahagian di dalam pelayanan firman Tuhan melalui renungan pagi pada pagi yang indah ini. Kami akan membaca dan merenungkan daripada firman kebenaran-Mu. Persiapkan hati dan jiwa kami, persiapkan pikiran kami ya Tuhan, sehingga nantinya ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu, pemikiran kami, konsentrasi kami tertuju kepada firman kebenaran-Mu ini ya Tuhan. Hamba-Mu yang Kau pakai di dalam persekutuan ini, berikan kemampuan, berikan kekuatan, kesehatan di dalam menyampaikan firman-Mu ini. Dan juga anak-anak Tuhan yang sudah sedia untuk mendengarkan firman-Mu, berkati Tuhan. Kuduskan hati dan pikiran kami semua Tuhan, sehingga kami boleh mendengar firman-Mu ini seturut dengan kehendak-Mu. Jauhkan kami dari berbagai macam godaan setan yang rencana untuk menghalang-halangi persekutuan kami ini. Biarlah persekutuan ini indah di hadapan-Mu Tuhan. Dan firman-Mu kami akan mendengarkan dan merenungkan bersama seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Berfirmanlah ya Allah Roh Kudus, karena sesungguhnya kami sudah sedia untuk mendengarkan daripada firman-Mu. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus adalah firman yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, bahagian firman Tuhan yang akan kita baca dan dengarkan bahkan renungkan bersama pada hari Minggu ini, tanggal 25 Juli 2021, terambil dari Filipi pasal 4 ayat 10 sampai ayat yang ke-20. Firman Tuhan berkata, "Terima kasih atas pemberian jemaat. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiran-Mu dan perasaan-Mu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatian-Mu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan,
baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Namun, baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Yang dikatakan berbahagia adalah orang-orang yang mendengar firman-Nya, dan hendaklah engkau juga menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang terkasih di dalam Yesus Kristus, dari pembacaan kita yang terdapat di dalam Filipi pasal 4 ayat 10 sampai ayat yang ke-20 diberi judul perenungan yang akan kita gumuli bersama pada pagi hari ini ialah hidup yang saling mempedulikan. Tuo tontong si poina. Saudara-saudara yang berbahagia di dalam Yesus Kristus, realitas yang tidak terbantahkan dalam kehidupan kita, bahwa ada orang-orang yang mungkin berkelimpahan, namun pada sisi lain ada juga orang-orang yang berkekurangan, bahkan ada yang menderita. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Yesus, pertanyaan penting bagi kita ialah, apa yang seharusnya terjadi dalam realitas seperti itu? Dalam suratnya kepada jemaat di Filipi, salah satu hal yang disyukuri Paulus ialah kesediaan jemaat memberi dorongan pelayanan yang sedang diembannya. Paulus begitu menghargai kesediaan jemaat mengambil bagian di dalam apa yang Paulus sebut kekurangan dan kesusahan dalam pelayanan pekabaran Injil Yesus Kristus. Saudara-saudara, Paulus juga menyebut jemaat Tesalonika yang telah lebih dahulu melakukan apa yang dilakukan oleh jemaat Filipi. Dalam pengharapannya kepada Kristus, Paulus punya alasan untuk menolak pemberian jemaat itu dengan ungkapan, "Aku tahu apa itu kekurangan dan apa itu kelimpahan, serta segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia." Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, Paulus sungguh menghargai apa yang dilakukan oleh jemaat Filipi dan berharap itu adalah perwujudan dari iman mereka. Sebagai respon syukur Paulus terhadap perhatian dan kesediaan jemaat mengambil bagian dalam pelayanan,
Paulus berharap dalam doanya agar jemaat terus dilimpahi berkat oleh Allah dan hidup mereka memuliakan Allah. Sahabat-sahabat Kristus yang terkasih, siapapun kita dengan segala keadaan kita dan kemampuan yang dimiliki, pada akhirnya akan selalu sadar bahwa ada saat di mana kita memerlukan orang lain. Kepekaan dan rasa solidaritas akan mendorong kita untuk mengambil bahagian dalam berbagi dan saling membantu, terlebih di tengah-tengah pelayanan pekabaran Injil. Partisipasi yang nyata sebagai buah iman akan terus membangun semangat dalam melayani Tuhan. Terpujilah Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih di dalam kerajaan sorga, Tuhan yang mempunyai kehidupan kami, kembali kami datang menghampiri hadirat-Mu yang kudus, mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Secara khusus ya Tuhan, Engkau sudah memberikan waktu yang indah kepada kami untuk kami gunakan membaca dan merenungkan firman kebenaran-Mu yang akan merupakan kekuatan rohani kami di dalam melakukan aktivitas dan tanggung jawab yang Tuhan sudah karuniakan masing-masing kami. Begitu indah firman-Mu yang datang menyapa kami pada pagi ini untuk saling mempedulikan satu dengan yang lain. Tanam baik firman-Mu itu Tuhan. Ajar kami untuk melakukan firman ini secara khusus di dalam situasi dan kondisi sekarang ini Tuhan. Dibutuhkan saling mempedulikan satu dengan yang lain. Ketika ada sahabat-sahabat kami di dalam kelemahan tubuh, baik yang terpapar oleh karena virus corona, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang mengadakan isolasi mandiri masing-masing. Disinilah bentuk kepedulian kami dibutuhkan, baik itu doa-doa kami maupun berupa apa yang dibutuhkan oleh sahabat-sahabat kami yang mengalami kelemahan tubuh. Tanam baik firman-Mu ini Tuhan, sehingga kami betul-betul memahami apa arti kehidupan yang Tuhan berikan ini. Saling mempedulikan satu dengan yang lain, bukan hanya berupa materi atau harta benda, tetapi kepedulian kami ketika kami berdoa, mendoakan sahabat-sahabat kami, ketika kami peduli menanyakan bagaimana keadaan saudara-saudara atau sahabat-sahabat kami. Disitulah bentuk kepedulian kami kepada sahabat-sahabat yang lain. Terima kasih atas firman-Mu yang begitu indah ini Tuhan. Bapa dalam surga, di pagi yang indah ini kami berdatang membawa kehidupan kami di dalam aktivitas kami yang akan kami lakukan masing-masing di hari ini. Kiranya Engkau mampukan kami, kuatkan kami Tuhan, lindungi kami, bungkus kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh mengangkat tugas-tugas yang Tuhan karuniakan kepada masing-masing kami dengan penuh sukacita dan penuh rasa tanggung jawab. Lindungi kami
dari sakit penyakit. Lindungi kami dari rencana-rencana jahat. Lindungi kami dari penyebaran virus corona yang semakin memprihatinkan di dunia ini Tuhan. Biarlah kami anak-anak Tuhan senantiasa hidup sehat, hidup nyaman di dalam memuliakan dan mengangkat tugas-tugas yang Tuhan berikan kepada kami. Bapa di dalam sorga, kami berdoa untuk keadaan dunia pada saat ini Tuhan, Engkau pulihkan Tuhan, sehingga suatu saat bangsa kami, kota kami pulih dari penyebaran virus corona. Dan kami pun anak-anak Tuhan akan nyaman untuk berkumpul bersama-sama untuk memuliakan Engkau, baik di rumah-Mu yang kudus Tuhan maupun di rumah-rumah jemaat. Kami akan nyaman berkumpul bersama-sama untuk memberitakan berita sukacita yang asalnya daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami untuk hari ini. Aktivitas apapun yang kami lakukan untuk berkenan kepada Tuhan berkati, sehingga kami mampu untuk mengangkatnya Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak Tuhan yang mencari lapangan pekerjaan. Kiranya Engkau tunjukkan yang terbaik kepada mereka Tuhan. Bukakan lapangan pekerjaan Tuhan, sehingga mereka boleh mendapatkan pekerjaan untuk jaminan kehidupannya, terlebih kemuliaan nama Tuhan. Bapa dalam surga yang di dalam kesakitan Tuhan atau kelemahan tubuh Engkau berkati. Pakai caramu sendiri untuk menyembuhkan saudara-saudara kekasih kami. Engkau tabib yang setia untuk memberkati segala usaha yang dilakukan, baik itu para medis maupun keluarga Tuhan. Lewat obat-obatan, lewat makanan dan minuman, bahkan doa-doa kami Tuhan berkati. Sehingga semuanya ini akan menjadi saluran kesembuhan bagi saudara-saudara kekasih kami yang sakit. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk orang-orang yang dalam kesusahan Tuhan. Kiranya Engkau datang menghibur mereka, sehingga mereka tetap kuat dan semangat untuk menjalani kehidupan ini. Ampunkan dosa kami Tuhan, dengarkan kami yang datang memohon melalui anak-Mu Yesus Kristus adalah juru selamat kami yang hidup. Amin. Demikian rangkaian ibadah kita lewat renungan pagi atau renungan harian Toraya edisi Minggu tanggal 25 Juli 2021. Harapan dan doa kita bahwa kita akan tetap kuat, kita akan tetap semangat menghadapi situasi dan kondisi yang sangat-sangat menakutkan ini. Tetap semangat bagi sahabat-sahabat Kristus yang sakit secara khusus, yang terpapar oleh karena virus corona, baik yang isolasi mandiri maupun yang dirawat di rumah sakit. Doa dan harapan kita semua bahwa semua anak-anak Tuhan tetap akan diberkati, tetap diberikan semangat dan kekuatan, sehingga kita tetap hidup sehat, hidup semangat di dalam menjalani kehidupan ini. Secara khusus hari ini kita akan ibadah bersama-sama nanti pada pukul 9 pagi. Selamat beribadah, dan bagi saudara-saudara atau sahabat-sahabat yang bertugas, secara khusus Bapak Pendeta, kami berdoa untuk kesehatan, kemampuan, dan kekuatan di dalam mengangkat tugas pelayanan nantinya. Selamat beribadah. Tuhan memberkati. Salam.